Nggak usah khawatir. Karena dia adalah milik Allah. Dititipkan sekarang sama Sarah ada Sarah. Kalau seandainya maaf dalam tanda kutip Sarah meninggal dunia, saya yakin seyakin-yakinnya pasti Allah kirimkan manusia yang akan merawat anak Sarah. Jangan khawatir. Dia adalah hamba Allah. Serahkan hanya kepada Allah. Kita lanjut dengan pertanyaan. Ayo, siapa yang mau nanya? Yang ini dulu silakan. Ibu berdiri. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari Majelis Ilmu Mahabbah Masjid Agung Kota Sukabumi. Ya. Silakan. Tanya mama yuk. Ayo. Mau tanya mah. Sok. Alhamdulillah saya dikaruniai anak yang spesial. Usia 7 tahun belum bisa bicara. Dan perilakunya seperti bayi gitu, masih pakai. Mic-nya kurang dekat Sarah. Mic-nya kurang dekat. Oke, duduk bisa? Bisa, maksudnya. Berdiri, jalan bisa? Bisa. Cowok cewek Sarah? Cowok mah. Ya. Tidak bisa bicara? Enggak, belum. Sepatah kata pun? Cuma, mama? Ya, speed delay gitu. Tapi ya, hanya tidak bisa bicara. Selain aktivitasnya? Berdiri, jalan bisa? Bisa. Terus apa sih, masih pakai popok gitu. Karena tidak bisa mengatur buang airnya. Iya. Oke. Terus mah gimana supaya tiap malam gak mikirin masa depannya gimana. Takutnya saya gak ada umur gitu. Ya. Anak saya sama siapa gitu. Ya Mas, saya ngobrol dengan beberapa orang tua yang diberikan kepercayaan oleh Allah dengan kondisi anak spesial. Yang terpikir adalah ketakutan tidak ada yang mendampingi anaknya. Dan itu manusiawi dan wajar sebetulnya. Ya. Itu manusiawi kata Ipan. Itu wajar, benar Pan. Yakinkan. Saya hidup karena Allah. Anak saya seperti ini. Punten, tadi Ipan kan bilang. Yang namanya hidup ada yang ngatur. Jangan takut, jangan khawatir. Saya ambil contoh Sarah. Ketika seorang anak lahir bayi. Bercerailah ayah dengan ibunya. Bapaknya kawin lagi, emaknya pergi. Dengan kudrat iradat Allah, ada aja yang ngurusin bayi kan? Neneknya kah, bibinya, tetangganya. Diutus oleh Allah, nih urusin ini bayi. Sarah jangan khawatir. Dan siapapun Anda yang punya kasus yang sama, jangan bingung. Karena kita diciptakan oleh Allah. Anak kita pun diciptakan oleh Allah. Dalam kondisi seperti Sarah ceritakan tadi, itu pun kehendak daripada Allah buat menguji Sarah dan keluarganya. Nggak usah khawatir. Karena dia adalah milik Allah. Dititipkan sekarang sama Sarah ada Sarah. Kalau seandainya maaf dalam tanda kutip Sarah meninggal dunia, saya yakin seyakin-yakinnya pasti Allah kirimkan manusia yang akan merawat anak Sarah. Jangan khawatir. Dia adalah hamba Allah. Serahkan hanya kepada Allah. Begitu caranya Sarah. Ya. Saya teringat dengan ini Mama. Salah satu penghafal Quran, Najah. Ya. Ini kan kau tadi belum bisa berbicara. Najah dilahirkan di kondisi disebutkan lumpuh otak. Ya. Berdiri tidak bisa, berjalan tidak bisa, makan masih harus disuapin, bicara tidak jelas, membaca pun tidak bisa dan lain sebagainya. Tapi Allah takdirkan bisa hafal 30 juz dan apa-apa lainnya. Bahkan Nazah itu kan, waktu ngobrol kemarin di Masjid Al-Jabar ketemu bareng sama Mama. Itu Nazah itu Mama tanya. Ternyata bapaknya ini sudah menitipkan ketiga kiai. Ditolak semuanya dengan kondisi Nazah. Tapi Allah berkehendak, ujung-ujung datanglah orang dikirim oleh Allah yang kuliahnya di Mesir, bertamu ke situ, dia bilang saya yang akan mengurusnya. Tuh, tak usah bingung Sarah. Ada Allah. Itulah dengan kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Dan beberapa bulan lalu Ibu Najah juga kan meninggal dunia. Ketika di kondisi sakitnya curhat kepada saya, aduh saya khawatir. Dan itu tuh kekhawatiran selalu ada. Dan alhamdulillah Najah menjaga Al-Quran, Al-Quran menjaga Najah, Allah selalu menjaganya juga. Karena kita makhluk Allah dan kembali kepada Allah. Di sini ada orang tua yang anaknya juga mempunyai kebutuhan khusus. Boleh Ibu. Ada lagi?
Silakan Ibu. Sini. Permisi. Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bu Sri Herawati dari Tulang Bawang, Lampung. Oke. Anak? Anak saya yang nomor 2, kelahiran 90, memang agak kurang, Bu. Kurangnya seperti apa? Ya dia nggak kayak anak yang biasa. Contoh? Laki-laki perempuan? Cewek. Hmm. Nah dia tuh ya nggak senormal adik-adiknya gitu, Mama. Yang tidak bisa dilakukan adalah? Ya dia secara berpikir normal, nggak bisa. Terus ya dia nggak bisa main kayak adik-adiknya. Di rumah aja gitu. Makanya ya saya selalu was-was gitu loh. Kalau seandainya saya nggak ada, sama siapa? Sedangkan Sama dengan Sarah. Iya. Tapi maaf ya. Iya. Kita lihat hikmahnya. Ada lagi nih yang anaknya atau Keluarganya. ada Iqbal. juga. Ada juga. Sebentar. Ada juga. Permisi. Seperti ibu, anak saya sudah usia 10 tahun dan sekarang masih kelas 3 SD dan memang beda dengan teman-teman yang lain. Yang Dia bedanya hanya apa aja itu? belum bisa apa-apa, Mah. Belum bisa menulis bahkan membaca. Tapi aktif berjalan, berlari Iya, bisa. Bisa. Tapi maaf, bermain. motorik harusnya tuh kurang seperti buat menulis. Yang sulit. kurangnya apa tuh kurangnya? Kurangnya dia untuk bermain sama temen, dia nggak bisa bergaul sama temen. Jadi kalau temennya main bola atau main apa itu hanya mengintip dari jendela. Itu sedih loh, Mah. Cuma mengintip dari jendela, kemudian pikir saya kan, Dek main loh Dek sama nggak mau. Jadi dia hanya dengan imajinasi dia sendiri. Oke. Cuman saya rasa begini. Kita kan oleh Allah diberikan musibah dengan berbagai karakter anak yang berbeda-beda. Misalnya kayak ibu ini siapa namanya ibu? Fitri Nur Hasan. Ibu Fitri. Fitri ya, misal. Anak saya cuma nonton dari jendela lihat orang main bola. Berarti Allah perintahkan, Fitri beli bola, main bola sama emaknya, ajarin bola sama saudaranya. Kalau perlu Fitri ambil sepupuannya, misananya, adiknya, tetangga, bawa ke rumah Fitri. Yuk main bola di rumah, main apa aja yang bisa dilakukan di rumah. Ya. Walaupun bola di dalam rumah membuat dia bahagia daripada dia nggak di luar. Kalau saya begitu melihatnya. Ada usaha. Betul. Seperti tadi juga ada Betul. terapi Iya. dan lain-lain ya. Wajib itu, wajib. Dan terus terang aja, tidak semua orang dapat musibah kayak kalian. Tapi belum kan. bisa mengaji, Mah. Dia Kenapa? sedih. Belum bisa mengaji anaknya, Mah. Itu yang buat saya sedih. Apapun responnya lambat mungkin ya. Tapi bisa kan walaupun lambat, bisa kan? Bisa. Ya iya nggak apa-apa. Artinya melatih kesabaran Anda. Terus dilatih. Insya Allah bisa. Kalau perlu saya sarankan Fitri, di rumah itu beli murotal. Di semua ruangan, lantai bawah pakai murotal, di atas pakai murotal, di mobil pakai murotal. Lama-kelamaan yang melekat dalam otak anak ini hanya ketauhidan kepada Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Dan bercerita seperti ini juga kadang-kadang bisa meringankan beban. Iya. Ternyata ada yang senasib Begini, gitu Mah ya. ternyata bukan saya doang ya. Betapa banyak orang lain seperti itu. Jadi kalau sedih wajar. Tapi jangan Anda meratap. Artinya Anda tidak beriman. Ma asaba bi musibatin illa bidnillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. At-Taghabun ayat 11. Semua musibah termasuk anak-anak seperti ini diizinkan oleh Allah. Menghadapinya bagaimana? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hati kalian dapat hidayah. Itu janji Allah. Yakin ketentuan Allah yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Insya Allah. Mau Begitu. peluk Mama boleh? Mau peluk Mama boleh? Mangga Sarah. Maaf ya neneknya nggak bisa bangun. Sok, tidak masalah. Sok. Sama-sama. Sok. Tenang. Tidak sendirian kok. Tidak sendirian. Ada Allah yang ngatur kehidupan. Yuk mangga ya Fitri. Sok. Ini ketentuan Allah. Ya. Amin. Mudah-mudahan. Sok. Tenang. Semuanya begitu. Masing-masing ada plus minus. Kalian dunia. saya pelukan juga nggak Ya, apa-apa. sok, mangga, Senasib. mangga. Yuk. Boleh pelukan juga tuh semua itu. Masya Allah. Ya, yuk. kasih. Tidak masalah. Insya Allah Ya. mohon yang terbaik sama Allah. Sama-sama. Mangga. Dengan bercerita
mendengar nasib orang yang mungkin sama, mungkin ada yang lebih berat, membuat Ini kita bersyukur. membuat kita makin kuat, Pan. Ya. Makanya kita ini suka ada komunitas-komunitas. Kayak misalnya komunitas yang anaknya sakit apa, komunitas yang sakit, itu kan membuat kekuatan, saling menguatkan. Itu dia Allah berkehendak. Makanya manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Inilah yang terjadi, inilah gunanya, inilah manfaatnya. Punya tenaga, kekuatan, saling memotivasi. Ya. Istilah tidak sempurna, istilah cacat itu hanya sebatas istilah. Betul. Karena kita harus yakin Allah menciptakan makhluknya itu tidak pernah gagal produksi. Iya. Memangnya pabrik ada gagal produksinya, Allah tidak gagal produksi. Cuma beda-beda saja casingnya. Dan ini semua mengandung hikmah. Betul. Itu. Yang satu rambut lurus, satu keriting, satu kulit gelap, satu terang, sipit, belok, itu mah kreatifnya Allah. Apapun pasti ada yang terbaik dari Allah SWT. Betul. Ya? Oke, kita akan sesaat lagi. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk.